di antara maksiat seluruh tubuh adalah wa adamu mulazamatil mu'taddah lil maskan bi ghairi udrin. Tidak menetapnya wanita yang sedang iddah di rumah tanpa ada udzur. Jadi wanita ketika dia iddah, sedang iddah, baik iddah wafat, ditinggal mati oleh suami, ataupun iddah cerai, iddah tolak, indal furqah, itu wajib iddah. Iddah itu yaitu masa menunggu selama 3 kali sucian, ya sekitar 3 bulanan lah, 3 kali sucian. Jadi ketika dicerai umpamanya dalam keadaan suci, kemudian haid, nah dihitung 1 kali sucian, suci lagi, haid lagi 2 kali sucian, suci lagi, haid lagi 3 kali sucian. Ketika sudah 3 kali sucian, sudah selesai iddah, maka boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya. Ini wanita yang sedang iddah, baik iddah alladzi kanat fi indal furqah, baik ketika idahnya idah furqah ataupun apalagi idah wafat, itu ada walau wafaqa zauj ala khuruja minhu wa yajib al hakim al, itu ada kewajiban untuk menetap di rumah, terutama ketika idah wafat, ya. Jadi terutama ketika idah wafat. Bi ghairi udrin bi khilafi ma idza kana bi udrin. Jadi tidak boleh keluar rumah tanpa ada udzur. Kecuali kalau ada udzur, fayajuzu al khuruj, boleh keluar rumah. Contoh seperti kasyrin nahwi kutnin, untuk membeli baju, untuk membeli pakaian, atau untuk membeli kapas atau kain, atau seperti mengkhawatirkan dirinya ataupun hartanya, umpamanya di rumahnya itu takut roboh gitu, karena udah agak rapuh, atau takut gharq, atau takut kebanjiran umpamanya. Kalau di rumah takut kebanjiran, maka pindah ke rumah yang lain. Wa fasaqatin, atau takut daripada gangguan orang-orang yang karena kurang nyaman di situ, takut diganggu oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, mujawirina yang ada sekelilingnya. Kemudian yang selanjutnya wa adamul ihdad ala zauj fi iddatil wafat. Kemudian tidak melakukan ihdad atas ditinggal oleh suaminya bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suami itu selain dia wajib iddah juga wajib ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Jadi kalau iddah itu tadi menetap di rumah, tidak kemana-mana kecuali ada hajat, kecuali ada udzur. Kalau ihdad mah khusus untuk wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam iddah wafat. Ihdad itu selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama iddah itu juga wanita yang ditinggal mati oleh suami wajib masa berkabung, yaitu 4 bulan 10 hari. Ihdad adalah tarkuz zina. Ihdad itu artinya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama iddah 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh berhias. Jadi wanita yang ihdad itu dia al-imtina minaz zina, tidak boleh berhias, bitar kilubsin masbugin, tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok, pakaian-pakaian yang dengan tujuan pakaian tersebut tujuannya untuk zina, untuk berhias, pakaian bagus lah. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus yang terlihat indah. Kemudian tidak boleh juga menggunakan tib atau parfum. Tidak boleh menggunakan parfum baik di badan, di pakaian, ataupun di makanan bahkan. Aukulin ghair muharramin, ataupun menggunakan kahal itu celak, ya, celak.
Wa yurakhasu lil muhiddah. Kemudian mulazamatul bait al mutawaffa anha zaujuha. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suami itu ada kewajiban harus berdiam diri di rumah selama 4 bulan 10 hari. Dan ini ibadah yang penting. Ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana kecuali ada udzur, ya. Kecuali ada udzur. Ada hajat, ada udzur. Hajat bukan hajatan, bukan hajat. Hajat itu kebutuhan, contoh seperti kerja, nggak ada yang nafkahin nih, kerja nyari nafkah, atau mau beli makanan harus keluar, boleh, karena untuk makan harus keluar, boleh. Nah, itu karena ada udzur kalau seperti itu. Jadi termasuk ke masjid nggak boleh, ke makam. Mau nyekar ke makam umpamanya masa iddah nggak boleh, nggak boleh. Mau ke masjid pengawasan nggak boleh. Sholat berjamaah di masjid nggak boleh. Jadi ibadahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah itu yang paling besar adalah dia berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah kecuali ada udzur, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian wa yajibu 'alal mutafana zawji wal mabtuta mulazamatul bait illa li hajatin. Kemudian wa tanjisul masjid, di antara maksiat seluruh badan di antaranya adalah wa tanjisul masjid, mengotori atau menajisi masjid, mengotori masjid dengan najis. Mengotori masjid dengan najis. Jadi umpamanya bawa kotoran atau pakai sendal, sendalnya kotor umpamanya ada najisnya, naik ke masjid umpamanya, itu nggak boleh. Atau kakinya kotor, kesana kemari nggak pakai sendal umpamanya, nincap kakinya itu ada kotorannya, ada kotoran ayam atau kotoran apapun, gitu, nggak suci. Kemudian ke masjid, ngotorin masjid. Makanya oleh karena itu haram bagi wanita yang sedang haid lewat masjid. Wanita yang sedang haid lewat masjid. Karena apa? Karena takut netes gitu, takut ngotori masjid dengan darahnya. Kecuali kalau umpamanya pakai pembalut aman gitu, boleh lewat masjid, hanya lewat. Kalau diam di masjid nggak boleh. Wanita walaupun pakai pembalut, wanita haid walaupun pakai pembalut nggak boleh diam di masjid. Atau masuk masjid nggak boleh. Kalau lewat nggak apa-apa. Lewat itu masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang lain. Kalau seperti di Syiarul, umpamanya Syiarul Islam, lewat dari pintu yang timur tuh, dari pintu yang utara menuju ke pintu yang selatan. Karena kalau ke sana muter, kalau ke Siliwangi muter. Mungkin masuknya ini dari SB ke sana, kemudian lewat tengah aja, padahal sedang haid. Itu nggak apa-apa kalau pakai pembalut, kalau aman tidak akan ngotorin masjid, tidak akan netes darahnya. Wa taqdiruhu, kemudian haram juga mengotori masjid. Haram juga mengotori masjid sawaun kana turabiyan au muballaton. Baik masjidnya masjid yang turabiyah itu artinya masjidnya itu tidak pakai lantainya itu tanah gitu. Lantainya tanah, bangun masjid, lantainya tetap tanah, tidak pakai tehel, apalagi keramik, enggak. Tapi ini masjid. Tanah diwakafkan ini untuk masjid. Kemudian digedek pinggirnya aja, kemudian luhurnya atasnya pakai atap umpamanya, ininya tanah biasa untuk sholat. Nah, au muballaton ataupun yang dipasang keramik, atau pakai lantai, itu nggak boleh. Takdiru, ngotorin masjid, walau bitohirin. Jadi jangan karena masjidnya juga ini nggak apa-apa, ngotorin masjid, meludah di situ, nggak boleh.
walau bitohirin, walaupun dengan benda yang suci seperti busok, seperti meludah, ataupun dengan lendir, nyingsring umpamanya, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh, walaupun masjidnya itu tidak pakai keramik. Walaupun masjidnya tidak pakai keramik, itu nggak boleh kita ngotorin masjid, walaupun hanya tanah liat biasa. Kemudian di antara maksiat seluruh badan adalah wattahawun bil haji badal istita'ah ila ayyamut. Ngagak gampang melaksanakan ibadah haji padahal sudah mampu untuk haji sampai dia mati, maka ini dosa besar. Tahawun adamul istijal, tidak bersegera untuk melaksanakan haji padahal dia sudah mampu untuk melaksanakan haji. Li'anna waqtahu al-umur fa idza mata. Jadi kewajiban haji itu, orang itu wajib haji ketika dia sudah mampu. Kalau belum mampu, belum wajib haji. Kalau belum mampu, belum wajib haji. Mampu itu bukan hanya punya duit. Punya dana, ya. Punya duit, ya, untuk ongkos. Punya dana ongkos untuk berangkat, untuk bekal di sana, untuk bekal orang yang ditinggalin, orang-orang yang wajib dinafkahin. Pokoknya kalau di kita kan 40 hari, ya 40 hari itu dibekelin untuk 40 harian orang-orang yang menafkahin istri ataupun anak-anak. Tinggalin nafkah untuk selama kita berada di sana, selama ditinggalkan. Itu dananya. Kemudian istitoah juga dari sisi kesehatan, dan dia mampu. Makanya kalau orang yang sudah stroke, sulit menempuh perjalanan yang jauh untuk ke Mekah, uang ada, tapi dia stroke, itu tidak wajib. Jadi tidak wajib. Atau badan sehat, uang untuk ONH, kalau sekarang ONH itu yang sekarang untuk Kuningan 58 juta. Yang Kuningan 58 juta ongkosnya itu. Jadi biaya real haji itu sekitar 90 jutaan, tapi karena ada subsidi dari dana manfaat, itu biayanya itu untuk tahun 2024 adalah 58 juta. 58 juta setengah itu dengan embarkasi menggunakan embarkasi di Majalengka, ya. Embarkasi Majalengka. Nah, embarkasi apa namanya teh? Kertajati. Di Kertajati. Nah, itu 58. Nah, untuk Kuningan, Nah, jadi kalau umpamanya untuk dana untuk 58 juta udah ada, kita udah punya 60 juta nih, Badan sehat, waktu senggang. Cuman kalau punya uang 60 juta itu belum bisa berangkat karena nunggu antrian, maka ini juga belum wajib juga. Nah, kecuali kalau haji itu kan ada haji itu yang bisa daftar sekarang, daftar tahun ini, berangkat tahun ini, haji furoda, ya, haji furoda. Biayanya sekitar per orang itu sekitar 350 lah, 350 juta biayanya. Umpamanya ada pasangan suami istri punya uang 700 juta atau punya uang 1 M, cukup untuk dua pasangan ini berangkat ibadah haji, daftar tahun sekarang, berangkat tahun sekarang. Maka kalau seperti itu wajib. Jadi kalau memang bisa berangkat, uangnya udah ada, kemudian dia sempat senggang, artinya dia sehat, tidak ada kendala, dan dananya juga udah ada, itu baru wajib. Gitu. Dan tidak ada kewajiban ngumpulin uang, mencari uang untuk haji, nggak ada kewajiban. Jadi nggak ada kewajiban ngumpulin uang atau mencari uang untuk melaksanakan haji, nggak ada kewajiban. Tapi itu kemuliaan.
Kalau ada orang nyari uang, nabung untuk berangkat ibadah haji, itu kemuliaan, itu hebat, istimewa, tapi tidak wajib. Nggak ada kewajiban, pokoknya nyari uang untuk melaksanakan ibadah haji, enggak wajib. Haji itu wajib ketika sudah mampu, uangnya ada, badannya sehat, baru itu wajib. Kalau belum ada, nggak ada kewajiban untuk nyari. Tapi kalau orang yang punya kerinduan ke Baitullah, maka dia akan berusaha untuk bisa berangkat ke Baitullah walaupun secara zahir dia belum mampu. Jadi belum mampu bukan berarti nggak boleh berangkat haji. Boleh berangkat haji, orang nggak mampu, kalau bisa berangkat, nggak apa-apa. Nggak mampu dananya umpamanya, tapi ada kesempatan berangkat, ya berangkat. Ada yang berangkatin, silakan berangkat. Ada yang berangkatin, ya berangkat. Walaupun secara fisik ataupun secara keuangan itu belum istitoah. Dan kebanyakan di kita itu ya berangkat haji itu bukan karena kewajiban, tapi karena kemauan yang kuat. Jadi sebetulnya belum wajib, tapi karena sangat pengen, sampai jual tanah, sampai jual apa gitu, demi untuk bisa berangkat ibadah haji. Nah itu kemuliaan kalau seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sebetulnya dia sudah wajib haji, sudah mampu haji, tapi dia tidak segera berangkat haji sampai dia mati belum melaksanakan ibadah haji, maka orang ini dia hukumnya dosa besar, yang dalam hadis itu disebutkan bahwasanya man mata, barang siapa orang yang mati dia dalam keadaan belum melaksanakan ibadah haji, padahal dia sudah mampu, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau haji, maka kalau dia mati, terserah mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Jadi tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Orang yang padahal mampu tapi tidak mau haji. Kemudian dalam masalah haji ini, ba'dal istita'a tabayyana al-isyan min akhiri. Kemudian kalau orang yang sudah mampu haji tapi dia belum berangkat haji sampai mati, maka dia wajib dibadalkan hajinya. Nanti kalau dia mati kemudian ada peninggalannya, warisannya, maka sebelum dibagi waris ambil dulu untuk bayar orang, badalin haji dia. Nah, kemudian di antara maksiat seluruh badan adalah wal istidanah ayatolabuddin, yaitu menghutang. Di antara maksiat badan adalah berhutang, ngahutang. Nih, hati-hati ngahutang. Ngahutang itu dosa. Ngahutang itu dosa. Bagi siapa? Liman layar juafan lidaini min jihadin dohiro. Ngahutang itu hukumnya dosa bagi orang yang tidak mempunyai harapan untuk membayar daripada hutangnya itu. Dia nggak ada, saya ngahutang, tapi nggak kebayang mau bayarnya dari mana nih. Nggak kebayang bayarnya dari mana. Terkebayang bayar dari mana. Kemudian orang yang menghutanginya juga nggak tahu bahwa orang ini belum jelas kebayang bayarnya dari mana. Nah, umpama ada orang si A ini tadinya orang kaya, si B tahu si A ini orang kaya, si A ini bangkrut, udah bangkrut nggak punya apa-apa. Dia datang kepada si B mau menghutang. Si B taunya si A ini orang mampu, cuman ngutang segitu mah dia mah pasti bayar. Si A nya nggak bilang kalau dia udah bangkrut, dikasih aja sama si B. Si A dalam keadaan nggak tahu nih bayarnya dari mana, dia pada ngutang ke si B, itu haram, dosa. Kalau mau si A itu, dia ketika menghutang bilang, saya udah bangkrut, saya butuh uang 1 juta umpamanya, cuman saya nggak tahu ini bayarnya, saya niat bayar, saya pengen bayar, tapi belum tahu ini di mana pi bayarena gitu. Harus terus terang. Nah, nanti si B-nya kan dipertimbangkan tuh, mau dikasih atau tidak. Jadi si B-nya biar dia itu mempunyai pertimbangan. Jadi kalau sudah bilang kepada yang menghutanginya bahwa dia sebenarnya nggak tahu bisa bayar, nggak tahu tidak,
Artinya bahwasanya niat bayar, pengen bayar, tapi belum ada can kabayang, can katoong pi bayareunana. Jadi harus terus terang. Atau kalau umpamanya ada orang yang ngahutang, kemudian dia ketika dia ngahutang, aya pi bayareuna. Dia kerja, dia punya gaji, udah biasa rutin punya gaji, atau dia dagang, biasa punya penghasilan. Kemudian dia ngahutang dengan harapan dia itu biasa lagi menang, ayak jang bayar. Kalau seperti itu boleh. Yang penting ketika dalam transaksi hutang itu dia yakin dia bisa bayar, dari arah yang jelas, dari dagangnya atau dari gajinya atau dari arisannya umpamanya. Kemudian di dalam masalah hutang ini Nabi juga berlindung kepada Allah agar terbebas dari hutang. Nah, dalam salah satu hadis Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Mu'jamus Shaghir, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Wahai Mu'ad, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang bisa engkau baca sekiranya kau mempunyai utang yang besarnya seperti gunung Uhud sekalipun, pastilah Allah akan menunaikan hutangmu, Allah akan bayari hutangmu." Kata Mu'ad, "Iya." Kemudian Rasul mengatakan, "Maka bacalah wahai Mu'ad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasya minhuma wa tamna'u man tasya irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwaka." Kata Nabi. Jadi akhirnya dibaca, diamalkan oleh Mu'ad, maka utang-utang dia terbebas dari utang. Ini langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad. Mu'ad itu kan punya utang. Makanya Nabi mengatakan, "Mu'ad, mau nggak aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang bisa kau baca, yang bila kau baca itu, kalaupun utangmu segede gunung Uhud, akan dibayari, dilunasi, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka ini doanya. Petikan dari surat Ali Imran ayat 26, kemudian dilanjutkan ada doa tersendiri. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasya'u minhuma wa tamna'u man tasya'u irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwak. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih di dunia dan akhirat, yang Maha Penyayang di dua negeri tersebut. Engkau memberi dari keduanya kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau cegah orang yang Kau kehendaki. Kasihilah aku dengan rahmat-Mu, di mana Engkau jadikan aku cukup dengannya, dengan tidak membutuhkan kasih sayang dari siapapun selain dari Engkau, ya Allah. Ini doa agar terbebas dari pada utang. Semoga kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai macam hutang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.